Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nathania Lavindi Alfiora sebagai host dalam acara talk show kenegaraan dengan bertema yaitu terorisme sebagai momok negara. Ya, di sini kami akan membicarakan tentang bagaimanakah terorisme itu dan apakah sesuai dengan cita-cita kaidah berbangsa dan bernegara. Bersama dalam forum ini dengan rekan-rekan saya. Boleh rekan-rekan semua kita lambaikan tangan kita. Ya, langsung saja kita bahas bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, tentu saja hal ini sangat tidak baik bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dan di sini kita akan mengulas bagaimana sih terorisme ini hubungannya dengan integritas nasional, bagaimana hubungannya dengan HAM, bagaimana hubungannya dengan ketahanan nasional, dan bagaimana hubungannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan langsung saja rekan saya Cahaya Cita akan menyampaikan bagaimana keterkaitannya terorisme dengan integritas nasional. Ya, silakan Cahaya dan Cita. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Nata. Menurut saya terorisme itu sangat berpengaruh terhadap integritas nasional. Integrasi nasional. Integrasi nasional itu kan persatuan. Sedangkan kalau terorisme itu penghancur dan pemecah belah. Terorisme yang biasa kita sebut ISIS itu melakukan berbagai tindak kejahatan. Bahkan di negara kita sendiri sangat sering terjadi. Di sisi lain, terorisme ini juga bisa mengadu domba antar masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena setiap mereka melakukan tindakan kejahatan, pasti mereka selalu mengatasnamakan agama. Jadi saat mereka melakukan aksinya, disitulah kita diuji apakah kita terprovokasi atau tidak. Begitu menurut saya. Terima kasih. Iya, mana menurut kamu Cita? Menurut saya terorisme itu kan ancaman paling menakutkan ya, karena para teroris itu dapat mengubah mindset masyarakat yang bisa mengancam keutuhan negara. Tindakan terorisme itu tidak dapat dibenarkan juga dengan dalih dan tujuan apapun. Terorisme juga biasanya identik dengan tindakan pengeboman dan domba kekerasan dan lain sebagainya. Tindakan terorisme ini sangat berbahaya bagi integrasi nasional karena dapat menimbulkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Itu saja menurut saya, Mbak Nata. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Cahaya dan Cita. Dan langsung saja akan dijelaskan juga oleh teman kami, yaitu terorisme keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Silakan Rivi. Menurut saya kaitan antara terorisme dan HAM adalah adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aksi teror yang melanggar hak-hak asasi manusia, hak sipil dan politik, di mana hak tersebut itu tercantum pula pada DUHAM. Pada pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Dari sini kita bisa lihat bahwa terorisme itu udah merenggut semua hal-hal tersebut. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang teroris telah mengambil hak hidup dari rakyat sipil yang menjadi korban terorisme dan melanggar peraturan-peraturan terkait hak asasi manusia. Maka bisa dianggap wajar apabila para teroris yang bersalah tersebut kita bisa jatuhkan hukum dengan berat ataupun hukum mati pun sebenarnya bisa. Oleh karena itu, dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan keadaan yang aman di lingkungan negara dan memperkuat pertahanan negara. Menurut saya seperti itu, Mbak Nata. Oh iya, baik, terima kasih Rivi. Dan kaitannya terorisme dengan ketahanan nasional akan disampaikan oleh rekan kami Nanda Pratama. Silakan Nanda Pratama. Baik, terima kasih waktunya Mbak Nata. Menurut saya keterkaitan terorisme dengan ketahanan nasional itu seperti kita tahu bahwa tindakan terorisme itu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas. Dapat juga menimbulkan korban massal dan dapat merusak atau menghancurkan terhadap objek vital yang strategis untuk menimbulkan gangguan keamanan juga.
Sedangkan kita tahu bahwa ketahanan nasional itu kemampuan nasional untuk memelihara kehidupan bangsa dari berbagai upaya pelemahan bangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun pihak warga bangsa sendiri. Dan seperti dilihat tadi, dari pengertiannya saja itu sangat bertolak belakang antara terorisme dengan tindakan atau ketahanan nasional itu sendiri. Dan menurut saya sih, saya sangat menolak sekali tindakan terorisme itu ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu saja, Mbak Nata. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih juga atas waktunya, Nanda Pratama. Dan untuk yang terakhir mengenai terorisme, apakah sesuai dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dalam melakukan kehidupan bermasyarakat? Akan disampaikan oleh rekan kami, Dela. Silakan Oktadela disampaikan. Hak dan kewajiban. Hak sebagai warga negara mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari pemerintah. Hak-hak tersebut antara lain adalah mendapatkan penjagaan dari pemerintah dan pihak keamanan Republik Indonesia, mendapat pengakuan hak asasi manusia, berhak mengajukan pendapat atau apresiasinya sendiri, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga keutuhan NKRI antara lain adalah ikut serta membantu pemerintah dan keamanan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia, mentaati peraturan yang ada di Republik Indonesia, saling toleransi antara sesama, dan menghindarkan diri dari perpecahan. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan kami Oktadela. Dan lalu bagaimana pendapat kamu, Gabriela? Terima kasih untuk waktunya, Mbak Nata. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, terorisme itu kan merupakan suatu tindakan atau aksi yang merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Aksi dan tindakan itu juga udah semakin sulit untuk dihindari. Maka dari itu, hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu adalah mengubah terorisme itu menjadi sebuah gerakan sosial kemasyarakatan. Selain itu, dari pihak berwenang atau yang pengadilan itu, mereka juga harus mengeluarkan hak dan kewajiban mereka dengan cara mengadili terorisme tersebut dengan cara mengedepankan asas due process of law dalam koridor criminal justice system. Seperti itu, Mbak Nata. Oh iya, baik. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bersama bahwa tindakan terorisme yang mengancam dalam kehidupan Indonesia ini sangatlah tidak baik bagi integritas nasional dan juga tidak cocok dengan hak asasi yang ada di Indonesia, juga merusak ketahanan nasional dan tidak sesuai dengan hak dan kewajiban kita masyarakat Indonesia dalam berkehidupan. Ya, mungkin di sini kita juga dapat melihat banyak sekali kasus yang terjadi pada Indonesia mengenai terorisme, dari perlakuan tersangka bunuh diri di masjid dan bangunan setempatnya. Itu sangat-sangat mengganggu ketenangan bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, sampai di sini talkshow kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.